Ustazah bilang sobahul ful, kalian jawabnya sobahul asal. Sobahul ful, sobahul asal. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu aswat. Ya, di dalam kelas ini Ustazah akan menerangkan secara singkat dan jelas apa itu ilmu aswat, beserta langkah-langkah selanjutnya ya. Nah, pertama ini ilmu aswat. Pengertian ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu aswat lebih populer dengan sebutan ilmu fonetik, yakni suatu bidang linguistik yang menjelaskan dan menganalisa tentang pengucapan bunyi ujar yang membutuhkan praktek, bukan sekedar teori semata. Ya. Dengan demikian, ilmu aswat adalah suatu kajian yang mengenai pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi ujar yang tidak hanya membutuhkan teori namun juga praktek terapannya. Ya, ini harus ada prakteknya ya, karena ini bunyi ujar, tidak bisa hanya dengan pikiran. Kita harus mengucapkan. Ya, ilmu aswat itu lebih mudahnya adalah pengucapan, ilmu yang mempelajari tentang pengucapan dalam bahasa Arab. Nah, penyusunan ilmu bunyi atas dasar material bunyi dan fungsinya. Atas penyusunan ini, ilmu bunyi terbagi menjadi dua bagian ya, fonetik dan fonologi. Nah, kalau fonetik ini ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi akustik dan organik dari segi hasil saluran keluarannya, bagian pengucapannya, sifatnya dan perpindahannya. Sedangkan fonologi ilmu yang membahas fungsi bunyi yang keluar dari susunan yang jelas dari sisi spesifikalisasinya, sifatnya, fungsi yang dimaksud atau analogi yang lain. Bahwasanya fonologi adalah ilmu yang membahas fungsi bunyi, ruang maksud dalam kata dan susunan kalimat dalam suatu bahasa dari bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi itu ilmu bunyi ada dua ya, fonetik sama fonemik. Nah, perbedaan dari fonetik dan fonemik ini yang pertama, fonetik ini tidak mempengaruhi atau mengubah makna. Contohnya, pengucapan tak dengan apicovelar yang seharusnya dental, maka perbedaan yang terjadi dalam kasus ini adalah perbedaan bunyi karena tidak menimbulkan perubahan makna. Nah, sedangkan fonemik mempengaruhi dan menyebabkan perubahan makna. Contohnya adalah perbedaan antara tak dengan to. Dalam bahasa Arab itu merupakan perbedaan fonemik yang akan menimbulkan perbedaan makna ya. Contohnya adalah mator, hujan. Nah, kalau dia menyebutkan matar, nanti itu sudah berbeda arti. Seperti itu ya. Nah, sedangkan pembentukan bunyi-bunyi ujar ya. Pembentukan bunyi-bunyi ujar dapat membayangkan bagaimana sikap dan posisi alat-alat artikulasi setiap bunyi sehingga dapat membetulkan alat ucapannya pada posisi yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi ujar tersebut ya. Nah, contoh dari huruf hijaiyah dan rinciannya ya dalam ilmu aswat ini, ada yang huruf hijaiyah ini ada yang cuma satu sebutan. Contohnya adalah jim, dal, zal, sin, shin, shad, dhad, ain, ghin, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, alif. Ini yang disebut dengan satu sebutan ya. Kalau kita menyebutkannya itu satu sebutan. Nah, kalau sedangkan ada dua sebutan, ini adalah ba, ta. Dia menggunakan ba, tidak hanya b, namun ba, ta, sa, ha, kha, ra, ta, dha, fa, ha, ya, hamzah. Nah, sedangkan yang empat sebutan ini ada za, zai, zi. Ada yang menyebut za, ada yang menyebut za, ada yang menyebut zai, ada yang menyebut zi. Jadi ini ada yang empat sebutan ya. Nah, untuk contoh dari pengucapan bunyi, contoh dari ilmu aswat ini ada fonem. Tadi sudah Ustazah terangkan ya sedikit ya.
Lalu kita ini mempelajari tentang contohnya ada vokal bahasa Arab ya. Vokal dalam bahasa Arab mencakup bunyi fathah, kasroh, dan domah. Nah, berikut adalah contoh beberapa vokal dalam bahasa Arab ditinjau dari panjang pendeknya bunyi bahasa ya. Atau di dalam bahasa Arab ini tuh dikenal dengan mat. Yang pertama ada fonem vokal fathah. Contohnya ada kata la raiba dengan la raiba. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi dan jumlah bunyinya sama, 4 bunyi ya. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada aspek panjang pendeknya bumi yang tentunya mempengaruhi terhadap makna yang berbeda. Bunyi la dan la keduanya adalah merupakan fonem. Jika la dalam kata la roiba yang berarti benar-benar ada keraguan, kemudian diganti dengan la dalam kata la roiba, maka akan menjadi tidak ada keraguan. Sehingga hal ini mempengaruhi terhadap perubahan makna. Selanjutnya ada fonem vokal kasroh. Nah, contoh katanya adalah muslimin dan muslimin. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada aspek panjang dan pendeknya bunyi saja ya. Nah, ini tentunya mempengaruhi terhadap makna yang berbeda. Bunyi mi dan mi keduanya adalah merupakan fonem. Jika mi dalam kata muslimin yang berarti seorang muslim kemudian diganti dengan mi dalam kata muslimin, maka akan menjadi bentuk jamak dari bentuk jamak orang-orang muslim, sehingga hal ini mempengaruhi terhadap perubahan makna. Selanjutnya ada fonem vokal domah. Contohnya adalah muhibbun dengan muhibbun. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan bunyi. Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada aspek panjang pendeknya bunyi yang tentunya mempengaruhi terhadap makna yang berbeda. Kata bunyi bu dan bu keduanya adalah merupakan fonem. Jika bu dalam kata muhibbun yang berarti seorang yang disukai kemudian diganti dengan bu dalam kata muhibbun, maka akan menjadi bentuk jamak orang-orang yang disukai, sehingga hal ini mempengaruhi terhadap perubahan makna. Nah, selain beberapa pembagian macam fonem vokal tersebut, ada pula macam vokal yang dapat berpengaruh terhadap bentuk dan makna kata. Pembagian yang tersebut yaitu atas dasar tebal tipisnya vokal ya, khususnya pada aspek vokal tipis. Misalnya sarh dengan syarh. Yang keduanya terdapat vokal tipis ya, antara sin dan shin. Kata yang pertama memiliki arti berjalan, sarh. Sedangkan yang kedua berarti menjelaskan. Ya, syarh itu menjelaskan, isyrah jelaskan. Ketika sarh itu berjalan dan syarh itu menjelaskan ya. Ustazah harap pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, tatim bilhamdalillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.